Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah kesedihan terdalamnya. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu, Taurus. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Taurus. Taurus, kesedihan terdalamnya. Taurus, Taurus, Taurus. Dan ada satu channel baru ya, Ica Tarot WS Indo. Saya sudah sematkan hashtag di judul, bisa kalian klik, like, comment, subscribe juga agar ke depan kalian tidak ketinggalan untuk mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya setiap harinya. Oke. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita lihat untuk kamu Taurus yang sedih ya. Yang sedih ya. Wow, saya lihat di sini ada orang jauh ya. Ini entah pasangan kamu lagi LDR, entah orang tua kamu atau kamu sendiri yang lagi jauh dari mereka ya. Artinya mungkin kamu ada marah, akhirnya kamu pergi ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan ya. Ataupun kalau ini tidak terjadi pada kamu, berarti energi orang lain. Ya, kalau mau 100% energi kamu ya bisa langsung personal reading gitu ya. Oke, ini ada orang jauh, entah orangnya dalam dalam tanda kutip orang jauh ini jauh ini ya, antar pulau ya, dipisahkan antar pulau atau antar negara, antar benua. Jadi seperti gitu ya, jauh gitu ya, jauh secara apa ya kalau dibilang secara teritorial ya. Oke, dia menyesal ataupun ada kekecewaan pada diri dia karena apa yang dia lakukan itu kayak tidak uh, maksimal. Mungkin contohnya harus dia mengorbankan kamu ya, mengurus anak sendiri. Ini kalau sudah pasangan ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu berjuang sendiri untuk mengurus anak, keluarga ya. Kalau seandainya ini ya, kamu jauh dengan pasangan ya. Dan ya seperti gitu ya. Dan saya lihat juga di sini ada yang mungkin kondisinya penyesalan dia ya, karena mungkin ada beberapa dari kalian yang tidak dinafkahi, ataupun mungkin kondisi orang tua yang lagi ya tidak bertanggung jawab ya. Ini kamu bisa memposisikan diri, entah kamu sebagai anak ataukah kamu sebagai orang tua ya. Jadi ada tidak maksimal untuk mengurus anak, ataupun orang tua kamu tidak maksimal mengurus kamu ya. Ada penyesalan sebenarnya, tetapi karena ego ya, orang tua belum bisa mengakui bahwa ya saya sayang, tapi inilah ketidakmampuan saya ya. Ataupun sebaliknya, apa ya, kalau itu dari sisi orang tua ya. Kalau kamu sebagai anak, dan kalaupun kamu sebagai orang tua, saya lihat mungkin kamu yang berjuang sendiri ya. Mungkin pasangan kamu tidak berjuang. Nah, ini ada pasangan kamu juga yang sebenarnya tidak menafkahi, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan salah ya. Dia menyesali itu, penyesalan terdalam, artinya wah, anak-anak sudah besar, anak-anak sudah bisa ya kamu sendiri tanpa saya ya. Dan itu dia menyesali. Cuman ego dia juga ya. Kalau kamu sebagai di posisi sebagai orang tua, berarti kamu terhubung dengan pasangan kamu. Tetapi kalau kamu sebagai anak, kamu terhubung sama orang tua kamu ya. Yang mana orang tua juga egois ya, ataupun sebaliknya pasangan kamu juga egois. Nah, ini kalau kamu di posisi orang tua, karena saya lihat ada yang tidak dinafkahi
Ya, ataupun mungkin kondisinya dia rasa bersalah karena dia selama ini banyak sekali tidak transparansi keuangan terhadap pasangannya, yaitu kamu. Ya, yang mana mungkin selama ini dia ada triparty, ataupun dia berhura-hura, atau mungkin ambil hutang tanpa sepengetahuan kamu. Nah ini ya, penyesalan itu yang dia rasa bersalah ya. Yang mana sekarang terlilit hutang, harusnya kamu yang menikmati, malah kamu sekarang yang harus membayar hutang-hutang dia tanpa sepengetahuan kamu, dan mungkin kamu pun malah tidak memakai uang itu ya, tapi kamu yang harus bertanggung jawab atas hutang itu. Nah ini jadi ya agak sedikit bikin pusing ya, agak sedikit repot juga nih ya. Tetapi ya karena ego ya, sehingga dia juga pun mungkin belum meminta maaf kepada kamu, tetapi dia tahu bahwa apa yang dilakukan salah ya. Dan saya lihat di sini ada juga penyesalan ataupun rasa bersalah dari mantan kamu ya, yang mana mantan kamu atau pasangan kamu ini ya, ini masih bisa dalam hubungan ya, karena ini bicara ke asmara ya. Di mana mereka sebenarnya sayang kamu, menginginkan kamu, walaupun mungkin kondisinya lagi ini ya, lagi tidak terkoneksi ya, artinya mungkin kamu lagi marahan dengan dia ya. Kalau seandainya mantan, berarti hubungan kalian tidak bagus ya. Ada masalah mungkin triparty sehingga kalian bentrok dan akhirnya berpisah. Ataupun kalau seandainya kamu masih berpasangan saat ini, berarti yang tadi adanya ketidakstabilan ataupun kalau dibilang ketidakadilan dalam tugas ya, sebagai orang tua, sebagai tupoksi dia ya, menjalankan tupoksi dia sebagai kepala keluarga ataukah ibu rumah tangga ya, yang mana yang tadi banyak hal yang dia sembunyikan, baik triparty, perasaan dia, keuangan, dan ego ya. Kalaupun seandainya ini mantan, ya itu sama juga ya, apa yang pernah dilakukan, mungkin dia pernah membohongi kamu di masa lalu, dan dia tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu akhirnya berdampak lagi ke dia, karena orang yang bersama dia saat ini akhirnya mengulang. Contohnya dia triparty kan, dia memilih orang lain dibandingkan kamu, akhirnya orang yang dia merasa bahwa dia lebih baik dari kamu akhirnya berpaling. Jadi dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan saat dia dikhianati oleh pasangan itu. Ya, jadi merasakan apa yang dirasakan waktu dia membuat atau mengkhianati kamu. Sakitnya bagaimana? Sehingga dia ada rasa, ternyata ya sakit ya. Nah ini karena memang orang-orang ini tuh dalam artian dia sudah jatuh dulu baru rasa gitu kan. Sama seperti pasangan, sudah dililit hutang, sudah dicampakkan, baru dia rasa, wah ternyata gini loh rasanya ya. Karena dia sudah mengalami sendiri, tetapi untuk meminta maaf ini mereka itu kayak macam ego ya. Saya lihat orang-orang terkoneksi ini ego, dan betul-betul seakan-akan tidak mau introspeksi diri, mau rasa benar aja, ya sudah begitu aja karena memang ego, dan tidak mau disalahkan, padahal sebenarnya bukan mencari-cari kesalahan, tetapi memang dalam artian ya introspeksi kan, tapi dia nggak mau disalahkan, nggak mau introspeksi juga, dia mau bikin air mengalir kayak seakan-akan hai tidak ada apa-apa, santai aja ya. Dan ada pun juga saya lihat di sini pasangan kamu ataupun mantan kamu ya, ini lebih ke asmara lagi, yang mungkin belum sampai saat ini belum menikahi kamu ya. Kalau seandainya pasangan berarti dalam hubungan on off energinya. Kalau kalau seandainya belum menikah berarti mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang akhirnya berpisah, ataupun mungkin kondisinya putus nyambung juga ya. Ada keinginan untuk membawa kamu ke jenjang yang lebih serius, cuman kan mental dia atau mungkin mental kamu yang sering on off, karena energinya bisa terbolak-terbalik ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, sehingga dia kadang-kadang berjuang, kamunya nggak berjuang, kamu berjuang, dia nggak berjuang, jadi bingung. Harusnya sama-sama berjuang, karena memang saya lihat di sini ada perbedaan ya, terutama agama yang paling signifikan, dan restu orang tua terutama mempengaruhi juga itu dari keuangan ya. Sehingga mau tidak mau ya dia mengambil keputusan untuk berpisah atau menggantung hubungan ya. Jadi nggak tahu, bingung, maju salah, mundur pun salah ya. Dia bingung, dia tahu apa yang dia lakukan salah, tapi kalau dia mau berpisah dengan kamu nggak tega, nggak bisa, nggak kuat ya. Dan kalaupun dia berpisah, dia masih ingat kamu, masih terkoneksi dengan kamu, dan kamu pun masih terkoneksi dengan dia, masih ingat aja kenangan-kenangan memori di masa lalu bersama dia
Walaupun mungkin kondisinya kamu juga sudah mempunyai pasangan sekarang, ataupun dia yang sudah mempunyai pasangan tapi masih mau terhubung, masih terkoneksi. Dan dia tuh dan ada penyesalan karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah nikah tetapi tidak terkoneksi dengan pasangannya, dia malah terkoneksi dengan kamu. Ya, makanya tuh yang dia macam seakan-akan udah saya nikah tapi saya nggak mencintai pasangan saya. Gitu, ya. Ya, karena ibaratkan dia masih mengingat-ingat mantan yang ibaratkan ini peti ya, mengingat-ingat mantannya. Tuh, dia masih jatuh cinta pada mantan sedangkan dia sudah berpasangan. Ya. Ataupun mungkin kamu yang masih mengingat mereka, mengingat mantan kamu. Baru kamu lebih memilih orang lain. Jadi kamu menikah bukan karena dasar cinta, tapi mungkin menikah karena status, menikah karena keburu ya status ya. Takut dibilang bujang lapuk lah, perawan tua lah atau apa-apa ya di masyarakat. Tapi tidak terkoneksi, ataupun mungkin karena kasta yang harus seiman juga, ataupun juga harus yang tajir ya, banyak, ataupun dijodohkan. Nah ini ya, padahal tidak terkoneksi. Ya itu ada penyesalan. Kenapa? Karena saya sudah nikah tapi saya nggak nyaman, saya nggak bahagia. Saya lebih bahagianya dengan si ini gitu ya. Jadi ada penyesalan. Jadi penyesalan itu yang membuat hidup nggak bisa maju. Entah hidup dia, entah hidup kamu, begitu aja. Karena apa? Masih terbayang-bayang dengan masa lalu. Karena tidak bisa move on. Gitu. Jadi kalau ini yang terjadi pada kamu, ya harus bisa menanggung resiko. Hidup ini penuh dengan resiko dan pilihan. Itu pilihan kamu, berarti kamu harus bisa tanggung resikonya. Kalau seandainya ini terjadi pada diri kamu ya. Tapi kalau diri dia ya, semoga dia mendengarkan readingan ini supaya dia juga bisa lebih move on. Gitu ya. Jadi yang terkoneksi dengan kamu ya, yang ada rasa menyesal, ada diri kamu ya, ini kok diri kamu, orang tua kamu ya, yang mungkin ya keras mendidik kamu, ataupun mungkin kamu sendiri yang keras terhadap diri kamu sendiri sehingga diri kamu menjadi toksik buat diri kamu sendiri ya. Rubah itu ya dengan cara berpikir positif ya. Ego itu harus kita, artinya gini, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah ya jangan dilakukan. Nah, sebaliknya kalau kita benar ya kenapa harus ditahan-tahan ya, harus berjuang. Ada mantan kamu dan pasangan kamu, jadi seperti gitu ya untuk energi saat ini. Jadi orang-orang ini walaupun memang dia menyayangi kamu, mencintai kamu, masih terkoneksi sama kamu, tapi ego ya, sehingga dia tidak bisa meminta maaf ataupun mau datang kembali ya. Kalaupun datang kembali seakan-akan kayak macam hai, saya datang, kayak macam biasa aja, padahal nih orang nih kok kayak nggak punya hati, padahal dia memang rasa bersalah tetapi tidak mau mengakui karena ego dia masih tinggi. Nah itu, kalaupun seandainya kamu di posisi ini ya kamu harus bisa meminta maaf, karena pembicara energi ya, harus bisa meminta maaf dan bisa memaafkan juga. Jangan malah ego ya, saya nggak mau memaafkan kamu ya, atau lebih-lebih nggak mau minta maaf. Jangan ya, kita tuh harus jadi pemaaf, murah hati, supaya rezeki kita bagus, kesehatan kita bagus, dan kehidupan kita juga jauh lebih baik ke depannya. Seperti begitu ya. Dan saya mau, ini yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu ya, semoga resonate. Dan saya mau ke pesan semesta untuk kamu. Apa yang harus kamu lakukan biar hidup kamu jauh lebih baik, jauh lebih enjoy ya. Tuh kan, universe mau kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri, sayangi diri kamu sendiri. Kamu itu kayak macam terbeban, harus begini, harus begitu, karena tuntutan hidup, melihat dari kacamata orang lain. Ya, wih si Asus, saya pencapaian, saya sudah dapat motor, tetapi wah sahabat saya sudah beli mobil, sedangkan saya cuma pakai motor. Saya harus punya mobil, artinya memaksakan diri, jadi tidak ada rasa bersyukur. Universe mau apa yang ada dalam diri kamu harus bersyukur ya. Kalaupun seandainya apa yang kamu inginkan belum kamu dapati, berarti universe mau kamu lebih bersabar. Dan kalaupun sudah ya jangan lupa juga bersyukur. Ini kadang-kadang lupa bersyukur ya. Dan maafkan orang di masa lalu. Kamu terlalu keras ya. Saya lihat di sini didik terlalu keras, mungkin dari orang tua juga ya, yang disiplin keras, dan ya akhirnya kamu merasa tidak nyaman dan akhirnya marah pada diri sendiri ataupun pada kehidupan ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu kurang kasih sayang orang tua, ataupun mungkin kondisinya kamu ditinggalkan pasangan, atau jadi kamu marah pada diri sendiri. Jangan ya. Apapun yang terjadi di masa lalu kamu tidak bisa memperbaiki itu ya. Kejadian-kejadian negatif yang ada di masa lalu, yang sedih di masa lalu, biarlah berlalu. Kamu berubah masa depan kamu dengan cara berpikir positif, lebih bahagia
Ya jangan bawa masa lalu yang sedih ke masa depan. Jadi masa depan kamu nggak gembira-gembira ya, tetap sedih. Kenapa? Karena masa lalu kamu kan kamu bawa masa lalu kamu. Jadi berdamailah dengan masa lalu supaya hidup kamu jauh lebih baik, ya. Apapun yang ada pada diri kamu saat ini tetap harus disyukuri supaya energi-energi positif itu bisa datang di kamu ya, dari kesehatan, keuangan, ya. Terus juga cinta kasih. Cinta kasih ini kan banyak. Walaupun mungkin pasangan kamu belum ada, tetapi banyak orang yang menyayangi kamu, mencintai kamu. Ingat ya, jodoh itu nggak bisa kita bilang eh, harus cepat-cepat ya. Universe akan memberikan tepat pada waktunya, pada saat kamu sudah siap. Ya, kalau kamu nggak siap, ya ujung-ujungnya pasti nanti akan bubar. Karena cinta itu perlu kesiapan, lahir dan batin. Bukan hanya saya mau sekarang, tapi keuangan kamu sudah cukup belum? Mental kamu sudah cukup belum? Jangan nanti di antara kedua belah pihak keluarga ribut-ribut kamu udah ngeok lagi. Jadi itu ada pembelajaran ya yang harus, oh saya belum dikasih jodoh, ataupun mungkin pasangan saya nih begini. Berarti kamu harus lebih bersabar, harus bisa lebih belajar mempelajari karakter dari dia, dan sebaliknya dia pun juga harus bisa mempelajari karakter kamu. Ya. Intinya sabar aja sih, universe mau ya, dan lebih memaafkan diri sendiri, orang lain, dan berdamai dengan masa lalu kamu supaya hidup kamu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Ada 2 channel saya, Ica Tarot yang sedang kamu dengarkan, dan Ica Tarot WS Indo ya. Saya sudah sematkan hashtagnya di kolom judul ya, di judul. Bisa kamu klik, langsung kamu like, comment, subscribe agar ke depan juga kalian bisa mendengarkan readingan-readingan dari saya gitu ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.